Sistem respirasi pada manusia. Kenapa kita bernafas? Karena kita makhluk hidup. Ya, ciri makhluk hidup salah satunya adalah bernafas. Respirasi atau bernafas adalah aktivitas memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, oksigen ini dibutuhkan tubuh kita untuk melakukan proses metabolisme. Organ sistem pernafasan. Yang pertama ada hidung, yang terdiri dari rambut hidung dan kelenjar lendir. Nomor 2 ada saluran pernafasan, terdiri dari trakea, bronkus, dan bronkiolus. Ketiga ada paru-paru, terdiri dari pleura dan alveolus. Oke, ini adalah hidung. Nah, ini di hidung ada rambut-rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke paru-paru. Itu makanya mengapa di lubang hidung kamu kalau bangun tidur banyak kotorannya. Nah, itu karena udara kotor tersaring oleh rambut-rambut di hidung, dan kelenjar lendir berfungsi untuk mengatur kelembapan udara. Selanjutnya, saluran pernapasan. Saluran pernapasan terdiri dari trakea, bronkus, dan bronkiolus. Trakea tersusun dari cincin tulang rawan dan terdapat silia atau disebut rambut halus, dan silia berfungsi menyaring udara dari benda asing. Dan yang terakhir, paru-paru terdiri dari pleura dan alveolus. Pleura berfungsi sebagai selaput pembungkus yang melindungi paru-paru. Kemudian, alveolus berfungsi untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Paru-paru menyerap oksigen sebanyak 250 ml per menit dan mengeluarkan karbon dioksida sebanyak 200 ml per menit. Fase pernapasan dada manusia ada dua, yaitu fase inspirasi dan ekspirasi. Nah, fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke saluran pernapasan. Inspirasi terjadi ketika kita menghirup udara dan fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan. Fase ekspirasi terjadi ketika kita menghembuskan nafas atau udara dari paru-paru kita. Mekanisme respirasi dibagi menjadi dua, yaitu respirasi perut dan respirasi dada. Berikut mekanisme respirasi dada. Pertama, inspirasi. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada berkurang, udara masuk ke dalam paru-paru. Ekspirasi, otot antar tulang rusuk berelaksasi, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada membesar, lalu udara keluar dari paru-paru. Mekanisme perut. Inspirasi, otot diafragma berkontraksi mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada mengecil, udara masuk ke dalam paru-paru. Dan ekspirasi, otot diafragma berkontraksi melengkung, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada membesar, udara keluar dari paru-paru. Volume dan kapasitas paru-paru. Volume dan kapasitas paru-paru setiap orang berbeda-beda, tergantung pada ukuran paru-paru dan kekuatan bernafas. Volume paru-paru orang dewasa 5-6 liter, terdiri dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu. Volume tidal atau VT, volume udara hasil inspirasi dan ekspirasi pada setiap kali bernafas normal, kurang lebih 500 cc per mili pada rata-rata orang dewasa muda. Volume cadangan inspirasi atau VCI dari volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah inspirasi biasa, kurang lebih mencapai 3000 cc per mili. Volume cadangan ekspirasi atau VCE dari volume udara yang masih dapat diekskresi kuat pada akhir ekskresi normal, kurang lebih mencapai 1100 cc per mili. Volume residu atau VR, yaitu volume udara yang masih tetap berada dalam paru-paru setelah ekskresi kuat, kurang lebih sebanyak 1200 cc per mili.
Kapasitas inspirasi atau KI sama dengan VT plus VCI. Kapasitas residu fungsional atau KRF sama dengan VCE plus VR. Kapasitas vital atau KV sama dengan VCI plus VT plus VCE. Kapasitas total paru-paru sama dengan KV plus VR. Spirometri yaitu metode yang digunakan untuk mencatat volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Selanjutnya, frekuensi pernapasan. Cepat lambat melakukan pernapasan dipengaruhi oleh 1. Umur, 2. Jenis kelamin, 3. Suhu tubuh, 4. Posisi tubuh. Selanjutnya, ini adalah gambar mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi dalam alveolus dan jaringan secara difusi.